Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzan Ardiansah. Saya dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Di sini kebetulan ada Kak Fatih selaku Fatin. Oh iya, Kak Fatin, maaf Kak, selaku CPNS di Kementerian Agama Republik Indonesia yang ada di MH Tamrin. Kebetulan sekali beliau baru lulusan CPNS tahun ini. Mungkin kita akan menggali sesuatu yang ada, bagaimana tips untuk daftar CPNS di Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Mungkin sebelum kita ini Kak, mungkin biodata dari kakak terlebih dahulu, biar teman-teman pada tahu siapa kakak itu. Oh iya, baik. Perkenalkan, nama saya Fatin, panjangnya Fatin Proto Aini. Fatin. Iya, seperti yang sudah dibilang, saya baru masuk CPNS. Seleksi CPNS tahun lalu, keterimanya masuknya mulai tahun ini. Jadi ya masih hijau lah. Masih mungkin kakak dulu kakak kuliahnya di mana sih Kak? Lulusan tahun berapa? Kalau dulu saya S1 di Bandung di ITB. S1 di Bandung di ITB, jurusan astronomi. Itu dulu udah agak lama sih, 2012 sampai 2015 lulusnya. Terus ketika kakak setelah lulus kuliah, apa pengalaman kerja kakak itu apa aja sih Kak? Pengalaman kerja waktu itu, setelah kuliah saya masih lanjutin kerjaan part time lah, katakanlah Part time di sana di kampus. Jadi dulu itu saya masih pas kuliah itu saya itu kerjanya ikut jadi istilahnya adalah tim teknis atau tim asisten teleskop di tim pembina Olimpiade Astronomi Indonesia. Nah, di situ saya ya kerjaan teknis banyak lah di situ. Jadi asisten teleskop, jadi pembicara lah, katakanlah pembicara untuk public outreach tentang astronomi. Juga jadi asisten juri saat Olimpiade Sains Nasional. Begitu. Di situ juga saya belajar tentang ya cara penyelenggaraan event, terus ya organisasi secara umum, dan tentang keilmuan astronomi itu zaman kuliah dan setelah kuliah yang belum lamanya. Setelah itu saya katakanlah nggak terlalu laki ya dalam karena untuk kerjaan full time itu saya sebenarnya belum ada sekarang. Sebelum ini ya, sebelum CPNS ini, saya itu dulu freelance jadinya. Lalu kenapa kakak memilih CPNS di Kementerian Agama di sini? Gampangnya adalah karena jurusan nyambung. Jurusan nyambung. Gimana tuh Pak? Jurusan saya kan astronomi. Oh iya, astronomi. Jurusan saya astronomi. Nah, saya masuk CPNS ini untuk mengisi posisi penyusun bahan hisab ruqyat. Oh iya, nyambung ya, hisab ruqyat ya. Hisab ruqyat itu kan ya posisi matahari, bulan. Ya gitulah, masih berhubungan lah dengan astronomi. Jadi ya di situ saya ingin dulu saya ingin pas nyari kerja ya, saya ingin kerjaan ideal itu adalah yang kerjaan di mana saya bisa mengaplikasikan ilmu saya yang dulu saya terima di perkuliahan gitu. Mungkin untuk teman-teman nih Kak, mungkin bisa dikasih tahu gitu Kak, bagaimana sih tips untuk bisa menjadi CPNS di kementerian gitu, yang seperti pengalaman kakak di Kementerian Agama itu bagaimana sih Kak? Tips ya? Iya, tips untuk anak-anak kuliah yang pengen impiannya itu kerja menjadi CPNS. Bukan anak kuliah aja sih, semua orang. Yang pertama adalah kepo.
kepo dalam konteksnya di sini adalah kepo, jangan malas-malas buka akun media sosial BKN misalnya. BKN. Atau kamu kalau udah punya inceran satu instansi yang pengen kamu apply, itu pantengin terus lah mereka tuh butuhnya apa sih, mereka tuh kegiatannya apa sih, mereka tuh kira-kira buka lowongan apa sih kira-kira. Ya jangan-jangan pas kamu baca-baca di situ mereka ngeluarin apa gitu yang berkaitan tentang Jurusan kita. berkaitan jurusan kita, tentang lowongan apa yang mereka mau ini ya nanti itu. Terus jangan malas baca. Jangan malas baca. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah teliti ya. Karena nanti kalau udah seleksi CPNS itu kalau kamu salah baca pengumuman itu bisa tiba-tiba kamu nggak dicoret gitu namanya, nggak lulus. Padahal saya nggak salah apa nih, rasanya saya nggak salah apa ini. Ternyata ada di dokumen itu yang nggak sesuai dokumennya. Pas misalnya seleksi administrasi ya. Ternyata ada dokumen itu yang nggak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan panitia CPNS gitu. Jadi itulah. Mungkin Kak nih, mungkin bisa diceritakan Kak pengalaman prosedur Kakak dari sebelum jadi CPNS dan sesudah jadi CPNS itu prosedurnya apa aja sih Kak? Kayak apa yang udah Kakak lalui selama dari sebelum CPNS sampai jadi CPNS ya? Kalau CPNS yang saya adalah yang tahun lalu itu, yang pertama itu seleksi administrasi kan. Seleksi administrasi ya, siapkanlah daftar riwayat hidup, terus akte kelahiran, ijazah. Ini yang saya ingat ya. Ya. Ya itulah biasalah. Kurang lebih kalau mau keluar kerja lah. CV, surat lamaran. CV dulu ya. Ya surat lamaran. Surat lamaran. SKCK belum ada. SKCK nanti di akhir kalau udah lulus. Terus ya surat lamaran, waktu itu juga ada surat pernyataan dari bebas narkoba misalnya. Bebas narkoba. Ada gak sih Kak tes kesehatannya seperti tes mata, tes fisik, ada gak? Nggak ada. Di awal nggak ada. Kecuali mungkin beberapa posisi yang memang membutuhkan kita untuk mata. Iya. Tes kesehatan. Persis saya nggak tahu, cuma ada. Ada. Terus setelah administrasi itu nanti ada SKD. SKD itu apa Kak? Seleksi kompetensi dasar. Di situ kita dites, tesnya komputer. Jadi tes komputer. Otomatis. Nah, di situ kita mesti belajar. Nah, ini harus rajin belajar ini. Harus belajar SKD-nya ya. SKD ini kita harus benar-benar rajin belajar. Jadi kita dites satu itu tentang pengetahuan kewarganegaraan kita. Yang kedua adalah tentang pengetahuan intelijensi umum lah, katakanlah. Intelijensi umum. Tes intelijensi umum. Yang ketiga adalah tentang kepribadian. Itu yang paling tricky di saya tuh. Kepribadian tuh pertanyaannya, jawabannya yang bobotnya gede sama bobotnya rendah tuh, aduh bingung. Mungkin bisa dikasih contoh soalnya nih Kak, biar teman-teman pada tahu nih. Misalkan ini contoh ngawur aja ya. Iya, contoh ngawur. Misalkan kamu sedang di kantor, kamu sedang banyak pekerjaan, tiba-tiba atasan yang bukan atasan kamu langsung itu meminta kamu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang penting. Apa sih katamu gitu misalnya. Nah, pilihannya itu misalkan ada 5. Ada berapa ya saya lupa, cuma misalkan ada 5. Nah, itu pilihannya tuh kayak menjebak. Menjebak, tapi gimana ya, nggak terlalu beda gitu. Ini bagus, ini juga bagus, ini mau yang mana saya bingung gitu. Iya. Jadi itulah yang tes kepribadian itu, katakanlah saya beruntung kali ya. Keberuntungan. Soalnya nggak tahu gitu ya. Terus apa lagi nih Kak?
setelah SKD itu kalau udah lolos SKD nanti ada SKB. Ada SKB ya. SKB. Seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang. Nah, disitulah keilmuan kamu yang berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar itu akan dites. Oh, contoh seperti kakak Rukiat, kakak dites dengan astronomi. Waktu itu kebetulan kemarin karena masih pandemi, jadinya di wawancara via Zoom. Wah, enak banget. Nggak tahu deh itu soalnya sempat internetnya bermasalah. Tapi alhamdulillah. Terus Kak, gimana lanjutnya? Terus, oh ya di situ juga ditanya tentang wawasan kebangsaan juga. Wawasan kebangsaan juga. Wawancara. Terus ada lagi kan? Mungkin ini kan berkaitan dengan Kementerian Agama nih Kak. Apakah ada gitu kayak tes misalkan hafalan, tes kayak misalkan kita di sini diwajibkan hafal 1 juz atau apa gitu? Tes ngaji, tes wawasan pengetahuan agama, ada gak itu Kak? Tes yang dasar sih ada ya waktu ada. itu. Ada. Yang dasar ya. Soalnya saya posisi saya adalah bukan lowongan yang ustadz gitu. Oh iya. Bukan itu. Kalau gitu saya ya suruh buka Quran, baca nih surat ayat ini. Terus kamu tahu nggak ayat ini? Misalnya waktu itu saya ditesnya adalah laik rohatidin. Kamu tahu nggak itu maksudnya apa? Terus saya kan bawa ini Al-Quran yang ada terjemahannya. Pak, boleh baca terjemahannya nggak? Iya udah boleh. Jadi saya baca terjemahannya kan. Oh terjemahannya ini. Gitu. Ya udah saya jelasin sebisa saya gitu misalnya. Saya nggak tahu ya kalau misalnya posisi lain, lowongan lain, jabatan yang kamu lamar itu misalnya untuk penyuluh gitu, misalnya untuk penghulu. Itu kayaknya ada deh. Ada harus tes diwajibkan ya Kak? Diwajibkan apa emang secara yang penting bisa lah? Diwajibkan ya maksudnya apa? Diwajibkan misalkan bagian ini diwajibkan harus hafal 1 juz gitu. Apakah ada cuma ada bagian-bagian aja yang diwajibkan hafal 1 juz? Kalau hafalan nggak terlalu ya, nggak terlalu. Mungkin apa lagi Kak selain itu? Apa ya? Setelah SKD kali ya. Setelah SKD itu oh ya ada tes psikotes juga. Tes psikotes. Tes psikotes. Terus misalnya udah semuanya. Nanti diumumin ternyata lulus nih. Ya, lulus. Nah, ini belum selesai. Karena masih ada pemberkasan namanya. Pemberkasan. Nah, disitulah baru nyiapin yang tadi SKCK. Terus surat kesehatan. Jasmani rohani. Apa? Jasmani rohani. Apa lagi ya? SKCK sama ya dokumen-dokumen yang dulu kita serahkan pas yang diserahkan itu ya kayak itu kita kumpulin lagi pas pemberkasan itu. Berarti setelah diterimanya kita sebagai CPNS itu berarti ada tes lagi kan? Ada tes pemberkasan. Bukan tes sih, kayak lebih tepatnya melengkapi. Tapi kalau misalkan ada ketelatan itu bisa gugur ya kan? Bisa. Makanya itu harus hati-hati. Walaupun udah lulus juga masih hati-hati. Iya, berarti pemberkasan itu penting. Jadi harus hati-hati. Terus setelah itu Kak, setelah pemberkasan itu ada apa aja Kak? Setelah itu saya nunggu menanti sebuah kabar. Kapan nih dipanggil? Kapan dipanggil? Tapi udah dinyatakan lulus. Dinyatakan lulus. Itu kira-kira berapa lama? Waktu itu kalau nggak salah saya dikasih tahu lulus itu Desember. Masuk bulan Maret ya? Desember masuk bulan Maret. Berarti 2 bulan. Desember itu pengumuman kan, Januari pemberkasan, pertengahan Maret dipanggil. Beda-beda sih, ada yang awal Maret udah dipanggil gitu misalnya. Berarti beda-beda Kak. Berarti sekitar sebulanan ya kayak 2 mingguan, 3 minggu lah ya. Januari sampai Maret? Enggak, untuk pemanggilannya. Pemanggilan?
dari Januari sampai Maret. Iya. 2 bulan dong. Oh iya 2 bulan. 2 bulan. Berarti 2 bulan ya kak. Nah, Oh berarti ya. Terus setelah kakak udah masuk nih kak, itu ketika kakak dipanggil apa yang kakak persiapan tuh? Misalkan kayak ada apa aja kegiatannya setelah dipanggil? Misalkan kayak harus apa, harus ini, harus itu, gimana tuh? mungkin beda-beda ya. Beda-beda. Nah, mungkin Okay. beda-beda. Nah, untuk saya waktu itu kita dipanggil dipanggil terus ya dari situ mulai orientasi. Jadi saya diterimanya di Dirjen, di Direktorat Jenderal Bimas Islam. Nah, di situ yang lulus adalah ada 18 orang. 18 orang. Waktu itu kami orientasinya itu kayak diputar-putar. Hari ini kamu orientasi di direktorat ini, besok di direktorat ini gitu. Jadi kita jadinya kenal semua lingkungan di satu direktorat jenderal ini gitu selama 2 sampai 3 minggu kali ya, 2,5 minggu. April baru mulai kegiatannya gitu. Oh jadi banyak sekali ya tes yang harus disiapkan untuk menjadi CPNS ya. Harus rajin makanya. Harus rajin, intinya pertama kita harus rajin yang namanya baca, teliti ya kak, untuk mantengin terus apa yang kita pengen capai untuk di kementerian tersebut. Mungkin itu aja kayak yang bisa saya tanyakan. Mungkin kalau lebih jelas nanti saya tanyakan lagi kak. Sebelumnya terima kasih ya kak. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.